Halo Sobat Tekno, ketemu lagi dengan gue Yuda Pratomo di sini dalam Teknopedia. Di episode kali ini gue akan ngebahas soal keyboard nih. Nah, kalian kan pasti pada penasaran nih kenapa sih posisi keyboard itu disusunnya QWERTY. QWERTY. Itu ada sejarahnya loh. Pengen tahu? Ikuti terus video ini. Kalian pernah nggak sih bertanya-tanya, kenapa sih di keyboard itu susunan hurufnya QWERTY? Kenapa sih nggak diurutin aja A, B, C, D, dan seterusnya gitu? Ternyata ada cerita panjang dan unik di baliknya. Ceritanya berawal pada tahun 1860-an. Nah, waktu itu ada seorang jurnalis dan penemu bernama Christopher Latham Scholes. Ia mengembangkan mesin tik pertama di dunia. Awalnya nih, keyboard yang dia bikin susunannya itu nggak QWERTY kayak yang kita pakai sekarang nih. Scholes bikin susunan huruf di keyboard itu seperti piano, berurutan dari A sampai Z. Tapi ternyata susunan yang berurutan ini justru menimbulkan masalah yang besar. Pas dipakai nih, tuts yang ada di mesin tik itu sering banget macet. Terutama ketika dia mengetik terlalu cepat. Mekanisme mesin tik saat itu memang sangat sederhana banget ya. Dan setiap tuts huruf, tombol huruf yang ditekan itu menggerakkan sebuah batang yang kemudian menekan pita tinta ke kertas. Nah, kalau ada dua tombol atau tuts yang sering ditekan berurutan, batang-batangnya itu sering banget tabrakan. Itu bikin mesinnya macet dan nggak bisa dipakai. Jadi Scholes waktu itu harus mencari solusi nih gimana caranya biar bisa ngetik cepet tapi mesinnya juga nggak jadi macet. Dan akhirnya lahirlah ide untuk membuat susunan keyboard QWERTY. Waktu itu Scholes mencoba merancang ulang posisi huruf-huruf yang sering digunakan berdekatan. Tujuannya ya supaya ketika dia ngetik cepet, batang-batangnya itu nggak tabrakan lagi dan bikin mesin macet. Susunan ini jadi lebih rumit. Kenapa? Karena huruf-huruf vokal dan huruf yang sering banget digunakan seperti E atau T diletakkan dalam posisi yang berjauhan. Nah, akhirnya setelah menyusun berulang kali terciptalah susunan QWERTY yang bertujuan untuk mengurangi risiko bikin mesin macet. Jadi sebenarnya susunan itu bukan dibuat untuk mengetik lebih cepat, tapi justru supaya ngetiknya jadi sedikit lebih lambat. Meski susunan tombol QWERTY ini terkesan rumit, desainnya ini ternyata malah sukses di pasaran. Ketika mesin tik Scholes dan susunan QWERTY-nya ini dijual ke perusahaan, waktu itu ada perusahaan namanya Remington. Merek ini jadi yang pertama memproduksi mesin tik secara massal dengan susunan huruf QWERTY. Produk mesin tik itu laku keras. Dan dengan cepat, susunan QWERTY pun mulai dikenal di seluruh dunia. Susunan huruf QWERTY ini akhirnya menjadi standar yang terus dipakai sampai sekarang. Bahkan sampai teknologi berubah dari mesin tik jadi komputer. Nah, mungkin ada pertanyaan nih, kenapa QWERTY masih bertahan sampai sekarang? Padahal ya teknologi sekarang kan udah jauh lebih canggih ya. Jawabannya sebenarnya simple, karena kebiasaan dan adaptasi. Kebanyakan orang udah terbiasa banget dengan susunan huruf QWERTY, sehingga kalau misalkan ganti susunan lain itu bakal mempersulit mereka. Sebenarnya susunan huruf itu bukan cuma QWERTY, ada alternatif lain seperti susunan keyboard Dvorak. Nah, ini diklaim lebih efisien untuk mengetik. Tapi karena susunan QWERTY ini sudah terlalu mendominasi dan sudah terlalu banyak dipakai, susunan lain susah diterima. Nah, jadi itulah sejarah singkat kenapa sih susunan huruf di keyboard kita itu QWERTY. Padahal awalnya tuh dulu disusun seperti piano dari A sampai Z. Susunan keyboard itu dirancang untuk mengatasi masalah teknis ya pada mesin tik pada zamannya. Desain ini sebenarnya mungkin nggak sempurna, tapi pada kenyataannya sampai sekarang kita masih pakai susunan QWERTY ini. Bahkan di perangkat modern seperti laptop dan smartphone. Oke, itu tadi adalah sejarah singkat keyboard QWERTY. Nah, kalau kalian suka dengan konten-konten sejarah seperti ini, boleh dong di like, subscribe,
atau nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan cerita-cerita teknologi lainnya. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar kalian mau dibahas sejarah soal apa nih. Nanti kami bikin videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.